Baik. Ini urusan rektor harus mampu menjawabkan dan harus minta maaf. Apalagi nama ini nama KH Ahmad Siddiq, seorang ulama besar Universitas Islam lagi. Kami baru saja mendapat informasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi, di antaranya tentang pelecehan tempat ibadah menurut saya. Oh, itu pelecehan menurut saya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muhsinin, muhsinat dimanapun berada, mohon doa restunya kami akan membangun gedung untuk asrama kaderisasi pemimpin muslimah, yaitu untuk Pondok Pesantren Putri. Dan hari ini kita akan memulainya dengan estimasi anggaran sekitar kurang lebih 800 sampai 900 juta rupiah. Dan gedung ini kita peruntukkan khusus untuk Putri. Dan pada kesempatan ini pula kami akan menyampaikan beberapa kebutuhan-kebutuhan. Mungkin Anda yang ingin bergabung berpartisipasi dengan kami dalam pembangunan dakwah ini, yaitu kurang lebihnya semen kita butuh 910 sak. Ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hari ini kedatangan beliau, guru kita, orang tua kita bersama, Kiai Mudzakkir Hasbah, Abdul Qahar Mudzakkir Hasbah, pengasuh Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah. Dalam kesempatan ini tak mau kami menyia-nyiakan waktu dengan adanya beberapa pertanyaan-pertanyaan dan juga keiskalan yang mungkin tentu juga dirasakan kaum muslimin, muda-mudi, kiai di berbagai dan di seluruh daerah mungkin. Adanya banyak fenomena kiai yang sangat mengganjal. Langsung saja kiai ya. Iya. Langsung saja. Ini bersama teman-teman kita, anak-anak kita di Al Jalil. Kami ada beberapa hal kiai yang perlu kami adukan untuk kiai sebagai orang tua. Dan apa kira-kira yang terjadi di balik fenomena tersebut? Contoh misalkan tadi ini kita disuguhi video kiai. Jadi dari mahasiswa Universitas Islam, kemudian menggunakan nama besar kiai, seorang waliullah, dan terjadi satu sikap yang harusnya tidak terjadi sebagai seorang Islam, yaitu joget-joget, koplo-koploan di dalam entah itu masjid atau apa, yang pasti kabarnya itu adalah pelebaran dari masjid kiai. Nah, itu salah satunya. Tapi sebelum itu pula kami menggarisbawahi, memang dari universitas yang ya kita sebut saja faktanya, kita bisa cari di media, YIN dari berbagai daerah di Jawa Barat, kemudian di Jogja dan lain sebagainya, ada fenomena-fenomena yang sangat-sangat menyentak sekali kepada kita punya iman kiai. Misalkan mereka membuat tulisan anjing hu akbar. Jadi ini sangat-sangat kelewatan, dan ini sudah kalau kita kembalikan kepada kitab-kitab salaf kita, yaitu sudah masuk pada kategori murtad kan kiai. Riddah sudah seperti itu, dan banyak hal. Nah, mengingat fenomena seperti itu kok semakin banyak, lama-lama kok semakin marak kiai. Kira-kira mohon apa kira-kira yang membuat itu semakin mudah kita temukan setiap hari di media, dan apa antisipasinya, dan ada apa di balik itu, mohon pencerahannya kiai. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami baru saja mendapat informasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi, di antaranya tentang pelecehan tempat ibadah menurut saya. Oh, itu pelecehan menurut saya, karena di zaman Rasulullah dan di pondok pesantren yang ada,
masjid itu kan sebagai tempat sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tempat menimba ilmu pengetahuan agama dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian di situ ditempati semacam joget-joget, koplo-koploan dan sebagainya. Ini jelas sudah melanggar syariat Islam. Apapun namanya, entah itu pelebaran masjid, berarti kan akadnya masjid kan. Ya. Rokok saja di tempat masjid itu haram hukumnya, merokok. Kecuali menurut beberapa pendapat di ampirannya yang boleh, tapi ruangan utama yang di akad masjid, walaupun itu pelebarannya kan akad masjid kan, itu tidak boleh merokok. Apalagi joget-joget, aki perempuan dan sebagainya. Ini menurut saya sangat menyinggung agama Islam, menyinggung umat dan sebagainya. Olehnya pihak yang universitas harus minta maaf kepada umat Islam itu. Ya, Kiai. Harus itu menurut saya. Jadi pihak universitas apa pelaku-pelakunya yang ada banyak itu, Kiai? Pelaku-pelakunya harus kasih sanksi oleh universitas tersebut. Kegiatan mahasiswa itu semacam ospek ya. Ya, Kiai. Ya, orientasi pekan mahasiswa, orientasi kemahasiswaan, memperkenalkan mahasiswa baru supaya adaptasi dengan lingkungan universitas Islam. Kok adaptasinya seperti begitu? Kan tidak sesuai kan? Yeah. Olehnya pembantu rektor 3 urusan kemahasiswaan harus mengecek itu persoalan itu, harus mengadakan sebuah pengecekan khusus. Siapa koordinasi ospek kemahasiswaan itu tadi harus diberi pertanggungjawabannya. Jadi meskipun misalkan secara keorganisasian di sana rektor yang tidak tahu menahu, itu bagaimana tanggung jawabnya, Kiai? Ya, rektor harus memahami semuanya. Apapun kegiatan baik akademis, kemahasiswaan, termasuk rekrutmen dosen segala macam, rektor harus memahami. Jangan sampai itu keluar dari asas-asas perguruan tinggi Islam, tentu begitu kan. Baik. Ini urusan rektor harus mampu menjawabkan dan harus minta maaf. Apalagi nama ini nama KH Ahmad Siddiq, seorang ulama besar, Universitas Islam lagi. Kemudian mahasiswanya sekitar 70%, menurut saya itu banyak kaum santrinya. 7% apa 70%? Menurut saya 7%. 7%. Kalau anak YIN, dulu kan YIN namanya kan, YIN. Anak saya, santri saya juga ada yang kuliah di sana. Saya keberatan. Apa gunanya saya mengajarkan kitab-kitab akhlak, ubudiyah pada santri saya, sementara ketika santri saya kuliah di universitas luar itu diajar semacam begitu-gitu. Kekhawatiran banget saya itu. Jadi harus minta maaf kepada umat Islam dan ulama yang ada di Jember. Karena membawa terjadi di kota ulama atau kota santri kan begitu? Iya, apalagi Jember ini disebut kota santri, pusat ulama. Ulamanya banyak yang berkapasitas nasional dan sebagainya dan sebagainya. Iya, Kiai. Ya. Jadi baik, Kiai. Ya. Itu sudah ada satu fenomena yang kita bahas. Namun dengan fenomena-fenomena yang serupa meskipun tidak sama, yaitu dalam tanda kutip melecehkan ajaran Islam. Ya. Itu kira-kira sumbernya apa, motivasinya apa, penyebabnya gimana, Kiai? Ini merupakan sebuah strategi global, konspirasi dari protokol Yahudi ke-14. Masya Allah. Protokol Yahudi 14 itu ke-14 itu dikarang, disusun oleh seorang Yahudi berkebangsaan Prancis bernama Theodor Herzl. Protokol ke-13 itu mengatakan hendaklah Yahudi membangun sifat permisif terhadap pemuda Islam. Apa sikap permisif? Serba boleh. Dulu pada tahun 1185, saya masih muda, upaya Yahudi untuk membangun hidup permisif, bahasa Jakartanya semau gue di kalangan pemuda Islam, membikin film namanya film Lupus. Oh iya, iya. Kira-kira tahun 1985 atau 1987 lah, sekitar begitu, maaf kalau salah itu ya, 85 atau 87 begitu. Film Lupus itu menggambarkan ada sosok pemuda aktif di masjid,
ia sholat jamaah di masjid, sering mengadakan pengajian di masjid, memimpin diskusi keamanan masjid. Tapi pada siang lain, malam minggu dia ngelencer ke pusat-pusat hiburan, dia joget-joget, kadang-kadang dia juga mabuk, pagi harinya ke masjid lagi dan sebagainya. Itu untuk membuat kehidupan serba boleh. Gitu. Itu yang dihendaki oleh protokol Yahudi nomor 14 oleh Theodor Herzl. Hidup serba boleh. Serba boleh. Iya, begitu. Sehingga pemuda Islam itu hilang girah untuk mempertahankan sibgah Islam, kewibawaan Islam itu. Lebih bagus ikut arus saja. Inilah yang namanya kehidupan permisif. Sehingga kalau misalkan kita terlalu tegas misalkan dalam persoalan agama dan syariat atau sunnah, kita dibilang tidak asik Islamnya. Iya, begitu, tidak toleran, tidak menakutkan, tidak toleransi dan sebagainya. Jadi itu konspirasi Yahudi memang. Itu memang konspirasi. Mereka ciptakan pertama yang namanya liberal. Nah, contoh misalnya liberal itu dulu di Indonesia itu tahun 80-an pemerintah menciptakan surat bersama 3 menteri, SKB 3 menteri tentang pelarangan kelompok-kelompok agama minoritas mendirikan tempat ibadah di tengah-tengah masyarakat mayoritas. Taruhlah agama tertentu yang minoritas itu dilarang membangun tempat ibadah di masyarakat yang agamanya mayoritas. Minimal di sana harus ada 500 pemeluk agama minoritas baru boleh, dan jaraknya harus 500 meter dari tempat ibadah mayoritas itu. Itu dalam rangka membangun kerukunan hidup beragama pemerintah waktu itu, waktu Pak Harto itu. Namun kelompok liberal mengatakan, "Oh, ini berarti tidak adil ini pemerintah ini. Seolah-olah menghalang-halangi hidup beragama, tidak toleransi dan sebagainya." Sehingga SKB 3 menteri tadi itu sudah tidak ada artinya apa-apa lagi sekarang. Padahal kita sangat penuh dengan toleransi. Kemudian kelompok liberal ini untuk menggalang kekuatannya, dia mengkader seorang pemuda muslim atau intelektual muslim. Saya mengatakan intelektual muslim yang terjebak dengan liberal itu namanya pelacur intelektual menurut saya. Pelacur intelektual. Iya. Jadi pihak Yahudi mau menggebuk memukul umat Islam, bukan dia sendiri yang memukul, tapi melalui lidah umat Islam atau Islam itu sendiri. Baik secara personal atau kelembagaan. Boleh begitu. Itu sangat terasa sampai hari ini. Gitu. Sehingga ujung-ujungnya protokol Yahudi yang 14 itu membangun ketidakharmonisan antar pemeluk agama, membangun ketidakharmonisan antar komponen agama Islam. Masing-masing komponen Islam saling caci maki, antar agama saling caci maki. Itu yang hendaki. Apa akibatnya? Masing-masing agama itu gamang. Muslim gamang, Nasoro gamang dengan agamanya, Hindu gamang dengan agamanya. Setengah gitu. Iya, karena dianggap konsisten terhadap ajaran agamanya, itu dianggap fanatik, radikal, dan membuat ulah perseteruan antar agama. Yang ada ujung-ujungnya adalah maksud Theodor Herzl adalah agama hanya satu, yaitu Yahudi. Karena yang lain agamanya sudah diacak-acak semuanya. Sehingga pemeluk agama itu tidak yakin dengan agama itu sendiri. Dianggap perseteruan, perkelahian, bahkan peperangan sebab agama itu sendiri. Baik, Kiai. Jadi kalau misalkan kita sering melihat, jadi agama itu sebenarnya menyenangkan, tidak menakutkan. Ini sebenarnya jebakan untuk membuat agama kita masing-masing gamang, Kiai. Iya, gamang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Protokol Yahudi yang ke-14 oleh Theodor Herzl itu ujung-ujungnya yang terakhir adalah biar tercipta dalam benak masing-masing pemeluk agama itu
biar terkesan di masing-masing pemeluk agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, fobia. Yang Muslim Islamfobia, Takut kepada. yang Hindu Hindufobia, Kristen Kristenfobia, dan lain sebagainya. Yang benar adalah hidup semua gue, gak bawa semua agama sama kok. Yang penting kita baik. Oh, sumbernya dari sana kayak. Sumbernya dari sana. Gitu. Karena sering kita dengar belakangan ini kayak semua agama sama dan semua agama masuk surga. Ya, betul. Pernah kita dengarkan semacam itu. Jadi begini kayak juga. Ya. Kita juga dihadapkan dengan pernyataan-pernyataan orang-orang yang itu kan urusan saya. Artinya dosa-dosa saya yang nanggung ya saya, yang melakukan saya. Itu juga bagian daripada konspirasi atau cara-cara mereka untuk melemahkan atau mendatarkan akidah seperti apa ya? Begini, meremehkan akhirnya sepertinya. Ya. Nah, orang-orang yang selalu berbuat angkara murkanya itu tidak merasa bahwa sebab keangkara murkaan dia sendiri itu membuat adab dari Allah SWT. Itu. Seseorang berlaku fasad, mungkar di muka bumi, ya kan? Maka kefasatan mereka itu membuat adab pada Allah SWT. Yang berangkara murka lu, yang merusak lu, tapi kami kena getahnya. Nah, gitu. Iya. Itu. Nah, itu apa konspirasi seperti itu? Ini secara Islam begitu. Olehnya hendaklah para ulama itu harus selalu waspada, harus selalu memberikan nasihat-nasihat, harus membenahi kondisi umat yang sudah rusak seperti ini. Iya, Kiai. Masalahnya juga begini, Kiai. Ketika kita mempunyai prasangka semacam itu, oh ini konspirasi, ini jebakan orang kafir, dan lain sebagainya, kita dianggap suudzon terus, Kiai. Iya. Jadi kita itu Islam apa sudah berjalan seperti ini, nahi mungkar misalkan diajak, oh kita yang penting perbaiki diri saja. Nah, itu juga sering sekali kita temukan semacam itu. Iya. Masya Allah. Artinya maksudnya itu bahwa gimana? Diulang itu? Diulang. Jadi begini, Kiai. Aduh, saya tidak nyambung juga barusan nih. Iya. Gimana kan? Suudzon. Ya. Jadi begini, Kiai. Ketika kita sedikit seperti oh ini konspirasi, ini jebakan orang liberal dan lain sebagainya, kita dianggap suudzon malah kepada orang liberal, Kiai. Itu sering kita dengarkan. Iya. Kenapa? Misalkan, maaf Kiai, sebentar. Iya. Misalkan contoh kepada gerakan-gerakan PKI. Iya. Oh, dikit-dikit PKI. Kita loh yang dulu di awal di depan menghalau PKI. Kita nggak ada masalah kok. Artinya tidak ada indikasi kebangkitan PKI. Suudzon aja kamu. Seperti itu. Iya. Ini sebenarnya bukan persoalan suudzon atau tidak suudzon, tapi ini berdasarkan fakta sejarah. Kalau tadi contohnya tentang bangkitnya kembali komunisme, itu tidak lepas dari fakta sejarah. Bahwa komunisme di mana-mana itu selalu berdarah-darah. Kemudian komunisme baru sekarang ini yang disebut dengan neo-komunis, neo itu adalah kapitalisasi, pencaplokan ekonomi bangsa. Kita lihat aja sekarang kondisi ekonomi. Jadi harus dikomparasikan dengan fakta, ya. Harus dikomparasikan dengan fakta. Harus diintegrasikan dengan kajian sejarah yang jelas, yang lurus, yang orisinil. Jadi bukan suudzon itu. Bukan persoalan suudzon dan suudzon. Baik, ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kembali kepada tadi ini di dunia pendidikan. Kalau kita ini terjebak dengan istilah suudzon, maka yang timbul masalah trust. Kita saling tidak percaya. Kawan menjadi lawan, lawan semakin banyak. Anak tidak percaya lagi pada orang tua tidak percaya lagi kalau kita terjebak dengan istilah-istilah sultan tadi itu. Betul, Kiai. Baik. Jadi kembali kepada topik di awal, Kiai. Jadi kita ini semuanya adalah anak-anak muda generasi Muslim kita.
Nah, menyikapi hal ini di mana di luar pendidikan luar biasa yang mencampur adukkan antara hak dan batil, wajahnya Islam tapi kelakuannya non Islam, artinya non syariah. Banyak seperti itu. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini terhadap anak-anak kita yang dari mondok mau kuliah, ini khawatir takut pada akhirnya juga akhlaknya juga rusak hasil dari pondok dan lain sebagainya. Itu bagaimana kira-kira Kiai? Iya, jadi pertama kembali kepada pendidikan yang berasas Islam. Pendidikan yang berasas Islam menurut saya adalah pesantren. Bahkan ada statement di beberapa ulama, pesantren adalah benteng terakhir umat Islam Indonesia. Karena di dalam pesantren itu betul-betul diajari tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi akhlak. Kalau ilmu matematika di jalan-jalan, di sekolah-sekolah banyak, di YouTube, Google banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muhsinin, muhsinat dimanapun berada, mohon doa restunya kami akan membangun gedung untuk asrama kaderisasi pemimpin muslimah, yaitu untuk Pondok Pesantren Putri. Dan hari ini kita akan memulainya dengan estimasi anggaran sekitar kurang lebih 800 sampai 900 juta rupiah. Dan gedung ini kita peruntukkan khusus untuk Putri. Dan pada kesempatan ini pula kami akan menyampaikan beberapa kebutuhan-kebutuhan. Mungkin Anda yang ingin bergabung berpartisipasi dengan kami dalam pembangunan dakwah ini, yaitu kurang lebihnya semen kita butuh 910 sak, sekitar 57.000 harganya. Kemudian besi 6 960 biji, besi 8 1140 biji, kemudian besi 12 kita butuh 901 biji, kemudian bendrat 14 ikat atau kilo, paku 25 kilo, kemudian kawat tali 13 kilo, butuh batu 12 truk, dan pasir 39 truk, bambu ada 600 pohon atau batang, triplek 0,8 kita butuh 186 triplek, dan batu bata 48 apa istilahnya kubik ya. Kemudian batu koral kita butuh 30 truk. Dan pada kesempatan ini kita akan menawarkan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada berapa semen, berapa sak semen, atau berapapun, Allah akan membalasnya dengan segala kemuliaan, dengan segala keistimewaan, dan surga untuk Anda insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersama.